map yang pertama kita yaitu E-Ranger. Yes, langsung kita terjun kali ini ke map paling OG di PUBG Mobile. Ini dia E-Ranger. Oke, ini dia kita map pertama kita. Langsung bakal terbang dari bagian shooting range sampai ke arah Primorse. Potongannya agak pelit ke sisi kiri dari Pulau Erangel. Kita bakal lihat mungkin beberapa tim akan harus berjuang kembali untuk mencapai ke arah kota mereka. Terlihat jalur kali ini paling berbahaya biasa untuk tim BTR. Karena dari arahnya Milta Power, dan juga mungkin tim-tim yang scrapping di Veripir, ada kemungkinan ketemu di bagian rumah 12. Iya, dan nanti juga kita bisa melihat faktor selanjutnya adalah pasti setelah flight path adalah circle. Yang dimana ngomong-ngomong circle pertama, seperti biasa mungkin Flow satu kota yang akan masuk di circle pertama. Gua kali ini lebih suka center, jadi gua mungkin sebutnya itu Rozok. Oke, lu Rozok ya, gua agak-agak ke kanan dikit deh, Milta deh. Berarti lu kanan bawah, gua center banget ya? Center banget ya untuk Flow. Buat teman-teman sekalian langsung aja diketik. Tebak-tebakan kita seperti biasa ya, karena biasanya cuma kita para caster doang yang main tebak-tebakan seperti itu. Kali ini kita mau mengajak kalian melakukan engagement bersama kita semua di sini, dan ternyata circle-nya menuju ke bawah banget. Oh my god. Oke, kita bakal lihat circle yang mental ke bagian bawah, tapi dengan adanya zona tadi arah pesawat yang cukup pelit, kita bakal lihat apakah akan ada fight-fight kecil yang terjadi di awal-awal permainan. Terlihat dari Forifals tadi bertemu dengan tim APG dan hampir ada clash yang terjadi juga. Sedangkan serang APG dengan kendaraan yang mereka curi dari Forifals bakal langsung rotasi menuju ke bagian kanan, mungkin ke arah shelter mereka. Ya, walaupun tadi mereka juga sudah sempat dipantau oleh adanya RRQ ya, bukan Eagle kan ya? Forifals dan RRQ, kan dua ya, tim tadi. Soalnya sama-sama oranye. Gue kadang suka takut salah lihat warna gitu loh. But anyway teman-teman sekalian, ini dia ada salah satu fun fact juga yang mungkin bisa kalian lihat sepanjang permainan, di mana ada top 5 dari total damager kita dari individual yang bermain di PMPL Southeast Asia ini, di mana masih ada Tony K dari FaZe Clan yang menduduki posisi paling puncak. Betul, kalau sedikit fun fact ya, Tony K itu mainnya emang luar biasa banget kemarin. Dia itu berapa kali menjadi game changer bagi timnya, bahkan gak cuma kemarin, di minggu-minggu pertama pun bisa bilang dari Tony K, dia berapa kali memenangkan WJD bagi tim FaZe. Dan menurut gue Tony K ini satu pemain yang patut diwaspadai oleh semua tim, patut juga dicatat kalau misalnya mereka berhasil nge-end dia, karena dia menjadi aim start bagi tim FaZe. Oke, kalau misalnya kita lihat juga dari arah medium map yang sudah mulai terbuka dengan circle yang seperti ini, akan terjadi penumpukan banget di arah-arah barat laut atau di arah-arah jam 11 nih. Karena kalau misalnya kita intip lagi di daerah-daerah Novo yang biasanya dinaungi oleh beberapa tim, mungkin specifically adalah tim BN ya, itu sekarang masih kosong melompong banget. Dan dengan circle yang seperti ini udah banyak terlihat adanya rotasi yang sudah dibangun oleh masing-masing tim, termasuk oleh Onyx yang sekarang sudah dihadang keberadaannya oleh EVOS Reborn. Oke, kita bakal lihat juga tampaknya dari seorang Jeffs dan juga GZ, mobilnya nyangkut nggak bisa turun, dan udah keburu turun dari kendaraan-kendaraan mereka, dan EVOS memantau area jembatan kali ini pengen coba untuk mencegat tim-tim lain. Tapi jujur gue melihat tim-tim lain ya, masih dicoba kali ini ya. Terlihat tim-tim kali ini buru-buru banget untuk nyebrang ke arah SMB. Paham menurut gue pribadi masih ada chance nih untuk mental ke arah Erangel. Kalau zona sampai mental ke utara 2 kali. Walaupun sebenarnya majority udah ke SMB semuanya ya. Kayak seluruh SMB itu udah masuk ke dalam circle pertama. Tapi di main islandnya sekali lagi masih ada chance, mungkin sekitar 20-30% daratan dari main island itu masuk di circle pertama. Tapi nampaknya dari tim-tim ini kayak ya udahlah, kita mendingan ke arah yang majority aja untuk sementara waktu ini. Dan sudah terlihat pula adanya beberapa baku tembak yang terjadi dari elimination fit tadi. Betul, dan kalau kita penasaran juga kali ini untuk di Bigetron RA terlihat adanya Ryzen dan juga Liquid yang bermain bersama dengan Uxie, yang berarti ada Yuhai dan juga Liquid yang bermain, yang berarti Ryzen sedang beristirahat. Tapi lihat dari APG tampaknya tidak menyadari bahwa di dalam rumahnya ada seorang Luxie yang sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari tim APG, tapi APG mengambil lower ground, langsung menutup angle shot juga, langsung mengincar kapal yang pengen digunakan untuk nyebrang, tapi Liquid menyadari apa yang pengen dilakukan, langsung dikunci kapalnya. Tidak
diberikan kepada tim APG. Fix bakalan ditungguin banget kali ini, menantikan dua pemain dari APG yang sedang bergerak, berenang di dalam air. Kalau misalnya mereka akan mengambil nafas ke atas sedikit aja pasti akan langsung dihadang atau diberikan tembakan dari arah Bigetron Red Alien, yang dimana sekarang juga sudah kedatangan satu tamu lagi, dua bahkan RRQ kali ini melengos mereka BN atau Silence yang kali ini menerima damage cukup maksimal dari Yuhai yang kali ini akan langsung aja mencari salah satu player dari BN tersebut. Udah kelihatan tadi langsung aja dimasukin ke dalam rumah tersebut dan Silence pun harus tereliminasi. Betul, dan kita bakal lihat dari tim Bigetron langsung mendapatkan poin juga di awal-awal. Tapi APG masih ada dua player mereka tampaknya tidak jadi menggunakan kapal. Berenang-berenang aja kali ini, mungkin olahraga pagi ya. Selamat ya. Iya, selamat. Iya, untungnya selamat untuk mereka berdua untuk saat ini. Karena memang tadi Yuhai dan juga Liquid agak-agak direpotkan oleh Silence dari BN. Sementara itu sebenarnya Luxi dan juga berarti satunya siapa ya? Ada Luxi, Zuxi, Liquid, Yuhai. Yuhai ya. Bakalan berarti Uksi maksudnya Uksi ya. Ya, Uksi lah ya, masih memantau di daerah perairan. Oke, tapi untuk Luxi informasi aja sih. Ya dia gak usah denger sih ya, udah gak ada orang bro. Emang tadi ini ya kayak dikalkulasi, apa di balik batu tersebut. Iya, ada orang ngumpet jangan-jangan, ada orang di balik batu. Bentar, itu batu apa karang ya? Batu ya? Bebatuan. Bebatuan ya? Bebatuan. Bebatuan di arah laut. Iya. Oke lah. Alright, sementara itu di menit-menit awal kita sudah terlihat banyaknya tim-tim yang melakukan rotasi. Tadi ada tim Secret, Four Rifles pun juga demikian. Four Rifles ini juga adalah salah satu tim yang kayaknya emang bermain cukup mengamuk di minggu kedua ini. Sempat beberapa kali memasuki ke late game dan late game mereka itu atau late game yang mereka hadapi itu semuanya alot-alot Flo. Betul. Tapi kalau gue lihat dari tim Four Rivals ya, mereka ini tim yang menurut gue pribadi mengerikan banget. Mereka tim yang gak takut untuk ngebuka map. Iya. Kalau mereka mau masuk ke area, itu mereka tabrak-tabrakan rame. Betul. Itu berapa kali gue lihat tim-tim itu kelabakan menghadapi tim Four Rivals. Karena kalau kita ngomong logikanya, orang kan nge-scouting pelan-pelan. Kalau tahu ada orang, coba di set up. Entah di-knockin, entah di-smokin jendelanya. Four Rivals enggak, ada orang panggil teman-temannya, dor, tabrakan rame, perang langsung. Iya, dan kadang-kadang kita melihat ya dari movement-movement yang sudah dibangun oleh Four Rivals selama ini, itu tuh kayak kok risky banget atau riskan banget movement dari Four Rifles, dan somehow movement mereka itu seluruhnya efektif. Sementara itu kita juga sudah mulai melihat adanya statistik dari Yuhai sendiri yang dimana Yuhai nampaknya sudah disambut kedatangannya dengan tim RRQ. Betul, lagi-lagi ini bukan hal yang kita ingin lihat ada tim Indonesia yang saling bertemu, tapi ya namanya Battle Royale kita tidak bisa milih siapa yang kita akan lawan. Tapi ternyata Axis kali ini bakal berhadapan juga dengan tim Onyx yang kali ini bakal langsung berhadapan face to face secara langsung. Onyx kehilangan satu member mereka membuat keadaannya lebih unggul untuk tim Axis dan kayaknya ditinggalin nih temen yang sudah knock out karena memang dari posisi dimenangkan oleh tim Axis dengan high ground advantage yang mereka miliki. Wah, ini pemandangan yang sangat jarang terjadi dan terlihat ya selama PMPL Southeast Asia ini, di mana para tim ini udah baku tembak semuanya, baku hantam semuanya di menit-menit akhir, bahkan Blue Zone pun sebenarnya belum menutup secara maksimal. Sementara itu Ramones dari tim NFT masih dalam keadaan knockdown, sudah ditinggalkan oleh rekan-rekannya yang lain karena memang udah agak-agak berat juga ya untuk bisa diselamatkan, dan nampaknya akan di-confirm menjadi sebuah elimination point untuk tim Secret. Betul, tadi gue sempat mikirkan ketika Zona pindah ke SMB, wah NFT enak. Gue baru ingat BN United yang ngerebutin Novo yang membuat NFT akhirnya berpindah ke Stalber dan akhirnya punya PR paling berat dari semua tim untuk rotasi. Tapi sembari kita ngomongin NFT, tampaknya mereka terus menerima peluru-peluru panas juga, membuat mereka dalam keadaan yang cukup bonyok kali dengan kehilangannya Ramones. Wafel masih ngepron juga, gak terlalu banyak bergerak, tapi dari tim TS harus punya atau ngeluangin waktu untuk bergerak juga kali ini karena mereka cukup jauh dari area zona. Iya, tapi nyambungin soal drop zone tadi ya Flo, sebelum itu kita melihat adanya Nerpeko yang harus berhadapan dengan Shroud kali ini dan harus tereliminasi karena ada Onyx pula dari rekannya
membernya yang lainnya juga sudah tereliminasi. Iya. Nampaknya 1-1. Ter-HBD tadi ya, ter-HBD. Dan sekarang Asa bakal coba untuk maju ke arah depan juga dengan bantuan Mort dan juga Voldemort. Maju ke arah depan mencari satu pemain dari tim APG yang masih tersisa. Spray down dilakukan, Shroud lumayan low. Kembali dilanjutkan lagi, spray downnya dan ke take down. Mengamankan area dari compoundnya, tapi dari tim-tim Indonesia mulai kehilangan anggota-anggota mereka. NFT kehilangan Ramones, RRQ kehilangan seorang Nerpeko. Dan sekarang kita bakal lihat memasuki zona kedua. Tentu kita bakal semakin banyak pertempuran yang terjadi. Tapi sebelum kita bakal lihat pertempuran besar, kita bakal lihat adanya face to face satu player Infinity dengan 3 player dari tim Onyx yang mengambil bukit. Sky Only nampaknya kali ini akan mau muter sedikit ke arah kiri, naik ke atas batu yang sungguh curam barusan, dan nampaknya DZ juga akan mau melemparkan granatnya guna untuk bisa membuka informasi di manakah Gatani berada. Yang di mana Gatani itu ada di balik batu juga masih selamat untuk saat ini. Betul, dia masih bertahan juga kali ini dan mungkin dari tim Onyx ragunya kenapa? Takutnya kalau mereka nge-push ke bagian lower ground adanya covering fire dari area apartemen. Atau bisa bilang dari apartemen SMB. Di mana ada tim Infinity yang sudah melakukan setup juga di sana. Iya, dan pastinya hal tersebut nggak mau mereka hadapi. Apalagi awal-awal seperti ini masih belum ada satu tim sama sekali yang tereliminasi. Jadi pastinya mereka nggak mau pulang dengan tangan hampa atau nol placement point untuk mereka semuanya. Sementara itu di sisi yang lainnya MS Chonburi juga akan mengamankan daerah higher ground di Kepulauan SMB ini. Karena sudah terlihat juga circle menuju ke arah SMB sedikit demi sedikit. Betul, tapi kita bakal lihat ini juga tim-tim yang sudah terlebih dahulu ngisi area SMB. Malah banyak yang mulai ke pick off. Infinity kehilangan member mereka juga membuat sisa 3 player ini harus bertahan mulai dari zona kedua hingga terakhir nantinya kalau bisa bertahan. Tapi kita lihat juga dari Tim Secret. Naik glider mereka. Oke. Tampaknya bukan jalur laut, bukan jalur darat, tapi jalur udara yang digunakan oleh Tim Secret kali ini. I shot dan jumper be like, oke guys, kalian enak sekali ya berdua di atas sana. Kami berdua di bawah sini berenang-renang ditinggalin. Nah, landingnya gue penasaran nih. Di mana ya dan gimana ya? Karena di seberang sana juga ada BTR loh. Ada BTR. Duar. Oke, landing kasar. Sangat kasar kayaknya itu ya. Belum lulus berarti ya dari sekolahnya. Belum dapat sertifikat ya. Betul, tapi ya kita bakal lihat juga tampaknya dari tim NFT sedikit tertahan pergerakan mereka. Mereka ada di bagian ujung Milta dan zona pun mayoritas ya kemungkinan akan pindah ke SMB. Kecuali pindah mental ke arah utara banget di zonanya. Dan ternyata yes, bakal masuk ke area SMB dan masuk ke mayoritas area SMB-nya itu juga. Membuat tim-tim harus kembali bergerak terutama bagi tim-tim yang masih ada di pulau utama. Betul sekali, seperti halnya 2E, NFT, Face Clan dan juga Geek. Sementara itu di posisi ini sudah terdapat pertemuan juga antara NFT dan juga 2E yang dimana mereka adalah salah 2 tim yang harus dengan segera masuk ke dalam kepulauan SMB untuk bisa masuk ke dalam zona nyaman, zona aman berikutnya. Dan ini dia ternyata tim Bigetron Red Alliance sudah mulai menghadang adanya atau posisi dari tim Secret. Betul, kita bakal lihat tadi adanya pertempuran antara Boy dan juga Kid tadi ya. Dan sekarang kita bakal lihat dari akses kehilangan satu member mereka tiba-tiba meleduk dan menghilang dari game kita kali ini. Dari akses menerobos saja masuk ke area SMB bertemu dengan EVOS, bertemu dengan Infinity. Bahkan Mika juga ter-knocked out. Membuat tim akses kehilangan 2 member mereka dalam satu gerakan rotasi. Wah gak enak banget itu barusan udah kehadang EVOS, kehadang Infinity pula. Sementara itu dari drone yang berada di dalam rumah nampaknya juga sudah mulai melihat pergerakan yang dibangun oleh tim 2E atau Eagle Esports. Ada smoke yang dipopsa, pastinya di sana bakalan langsung aja menaikkan radar dari seorang drone sendiri. Sementara itu di sisi yang lainnya tadi kayaknya kelihatan adanya tim EVOS yang menghadang salah satu pemain dari MS Chonburi. Tapi kita sekarang akan fokus ke arah Eagle dan juga NFT. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim NFT masih tertahan di bagian jembatan. Padahal zona pindahnya lumayan jauh nih. Sedangkan kalau kita perhatikan di kill feed kita, MSC mulai kehilangan player demi player oleh tim EVOS yang nyayur habis-habisan di game kali ini di awal permainan. 3 eliminasi dikantongi kali ini dan pastinya looting yang segar. Mengingat tim-tim ini kan lootingnya bener banget. Iya. Setiap player mereka bisa tumbangin dan bisa di-loot, ini menjadi tambahan looting yang berharga bagi mereka. Iya, apalagi bisa refresh juga, bisa nambahin healing prone juga untuk mereka. Dan sementara itu, Damroot tadi juga sudah mulai terlihat keberadaannya oleh tim Face Clan dan
Hanya sampai di situ saja karena mereka semuanya memilih untuk berpisah untuk sementara waktu ini. Sementara itu dari tim Bigetron Red Alien juga akan berhadapan dengan tim BN United yang dimana hanya meninggalkan 3 player saja untuk BN United. Betul, tapi ini fight yang tampaknya cukup resikonya besar karena dari BN United dan juga tim BTR sama-sama masih nahan sakitnya Blue Zone. Dan ini adalah zona OTW keempat, di mana zona mengecil dengan drastis, zona di mana semua tim akan fight. Dan kedua tim ini masih ada cukup jauh dari area play zone-nya. BTR sudah maju sedikit lebih jauh ke dalam area circle, tapi BN masih ada jauh banget di bagian blue zone-nya. Bahkan kendaraan mereka tinggalkan, berlari-lari di jalanan. Ada sekitar setengah kilometer ya jaraknya untuk mereka tempuh untuk bisa memasuki safe zone selanjutnya. Dan ini dia zona yang lagi-lagi sedikit mental ke arah sebelah kiri atau sebelah barat di sini. Ini membuat dari tim BN, BTR, APG, EVOS mungkin akan menjadikan ini sebuah pertemuan tipis-tipis untuk mereka semua. Betul, tapi kan dari tim RRQ masuk ke area gudang yang dijaga oleh tim Onyx membuat mereka cukup kaget di HBD kali ini. Tapi keadaannya sekarang unggul untuk tim Onyx 2 lawan 3. Tampaknya RRQ gak nyadar bahwa ada tim Onyx yang lagi berdiam diri di dalam areanya. Yap, dan kali ini mereka pun bakalan langsung aja melakukan setup. Ada granat tadi menuju ke arah Voldemort yang bisa mencicil HP dari Voldemort dengan cukup banyak. Dan granat selanjutnya itu dia kena on point banget ke arah Voldemort yang sekarang dalam keadaan knockdown harus segera diselamatkan. Betul, tinggal asa seorang diri kali ini untuk mempertahankan posisi dari tim RRQ. Zonanya enak, tapi mereka tadi sedikit terkagetkan ketika masuk ke area dari pergudangannya. Tidak menyangka ada tim lain yang sudah melakukan setup terlebih dahulu. NFT, Swavel masuk loh ke arah zona kali ini dan selamat. Sebagai satu dari 3 player NFT yang masih bertahan hingga zona kita yang keempat. Membuka jalan untuk tim NFT kali ini untuk bisa memasuki atau mencari zona nyaman berikutnya untuk mereka semuanya. Sementara itu dari tim EVOS akan menjaga pinggiran zona juga dan memantau ke dalam sana. Ada siapa aja di sana, ada siapa aja yang melakukan peperangan dan mungkin mereka bisa mengobrak-abrik peperangan tersebut. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari 2 tim Indonesia berdekatan, NFT dan juga tim RRQ. Sedangkan banyak tim yang masih ada di pinggir-pinggir circle, termasuk juga dari tim Eagle Esport. Yang bakal maju ke depan, bakal masuk ke area apartemen di mana sudah ditunggu oleh tim For Rivals. Parajin terkena peluru panas membuat dia masuk ke kondisi setengah health kali ini, tapi masih bisa bertahan juga di balik kendaraannya. Voldemort merangkak. Tapi ini menjadi resiko juga. Kalau Asa mau revive, bisa sampai tertumbang secara utuh timnya. Iya, karena angle-nya pastinya masih di lock ya ke arah Voldemort yang somehow sekarang masih selamat. Bleeding out-nya gak terlalu deras juga. Pastinya masih ada sekitar ya mungkin 20% HP dari HP bar dari seorang Voldemort sendiri. Selama kita belum melihat nama Voldemort di Elimination Feed, itu berarti Voldemort akan masih selamat sejauh ini. Sementara itu dari Eagle akan langsung aja masuk ke dalam pertahanan yang sudah dimiliki oleh tim Infinity. Betul, lemparan bom dikokang oleh kali ini Datcon. Tapi ada juga kali ini pertempuran di antara beberapa tim yang masuk ke area center. Infinity mengambil area center membuat tim APG galau karena tempatnya mereka incer sudah diisi. Dan kita bakal lihat di tengah-tengah SMB cukup banyak tim yang sharing gedung kali ini. Wow, sharing gedung dan juga mereka melihat pergerakan dari tim-tim yang lainnya satu sama lain. Sementara itu dari Zero harus melakukan healing terlebih dahulu karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Dia masih selamat, namun yang gak selamat adalah Foke. Ternyata yang langsung saja bisa di take down tadi. Masih belum kelihatan dari elimination feed sebenarnya yang ngambil eliminationnya itu siapa. Betul, tapi dari seorang Zero kali ini tampaknya bakal termakan oleh sakitnya Blue Zone. Lemparan granat dalam upaya dapetin satu knock lagi dan Zero tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tapi dari satu tim APG masih ada juga bertahan satu player mereka. Sedangkan Voldemort berhasil untuk di-revive di tengah-tengah zona. Iya, betul sekali. Sementara itu kita akan melihat peperangan yang akan dibangun oleh Infinity dan juga Eagle Esports. Karena ada salah satu player dari 2E yang kali ini dalam keadaan knockdown. Harus hati-hati banget untuk mereka semuanya. Parajin pun juga langsung aja ter-knockdown. Mela mencari satu knockdown selanjutnya ke arah tim Eagle Esports. Dan dia harus menyelamatkan diri dia terlebih dahulu. Karena pastinya di depan atau di hadapan dari Mela sendiri terdapat tim-tim yang lainnya. Betul, tapi kita bakal lihat terus orang drone mencuri 1 poin eliminasi tadi. Tapi dengan zona yang mental pastinya akan membuat tim-tim harus bergerak dengan cepat kembali. Karena zona pental ke arah kiri bawah kali ini.
Yap, betul sekali. Sementara itu dari seorang chopper dari tim Eagle Esports harusnya masih bisa diselamatkan di dalam smoke yang sungguh tebal. Tapi mereka harus hati-hati karena di belakang mereka pastinya juga terdapat tim-tim yang lainnya. Flippy pun di sana sudah terknockdown di tangan Mela. Ini Mela bener-bener matanya tajam banget seperti pelurunya yang sudah dilontarkan. Sementara itu kita berpindah lagi-lagi ke posisi dari tim RRQ yang dimana sekarang Asa yang masih dalam keadaan knockdown harus bekerja ekstra keras banget untuk Voldemort mungkin bisa menyelamatkan Asa karena Onyx juga melakukan back off sedikit demi sedikit. Betul, tapi Onyx yang back off kali ini juga ada tim 4Rivals yang mengincar mereka. Spray down ke arah depan, kali ini menumbangkan satu pemainnya. Kali ini dimana dari Sembai harus tersungkur ke arah tanah. Dari Asa pun dipulangkan ke arah lobby menyisakan Voldemort seorang diri bertahan di balik rumahnya. Tapi dengan ada Onyx yang memancing perhatian tampaknya Voldemort sementara waktu ini akan selamat. Harusnya ya, karena sekarang yang kayaknya haus akan elimination point adalah 4Rivals yang dimana mereka akhirnya bisa mendapatkan elimination point pertama mereka untuk di menit 20-an ini. Dan sementara itu Chopper, kita sudah bisa melihat di elimination feed dia harus tertumbangkan di tangan Blue Zone dan hanya meninggalkan 13 tim saja yang dimana Infinity langsung aja menusuk ke pertahanan dari tim Onyx. Mereka tanpa basa-basi banget tapi mereka nggak terlalu hati-hati karena terdapat gempuran dari sisi-sisi yang lainnya. Mela pun langsung saja di end begitu saja. Logan kali ini yang langsung bisa meluluh lantahkan pertahanan yang dimiliki oleh lawan-lawannya tadi. Betul, dengan zona yang bergerak kita lihat cukup banyak tim yang langsung terobos dengan kendaraan yang mereka miliki. 25 masih live, 11 tim yang tersisa. Banyak sekali tim yang masih menyisakan satu member. Geekfam, Infinity, TS, MSC, RRQ dan juga NFT. Betul sekali, mereka pastinya harus bekerja ekstra keras banget seperti halnya Voldemort yang kali ini mungkin sudah terpantau keberadaannya oleh tim NFT yang kali ini tereliminasi di posisi ke-11 harusnya karena RRQ lah yang menyusul NFT pulang di posisi 10. Betul, dua tim Indonesia tampaknya pulang bersamaan tinggal menyisakan dua tim lagi tapi dengan kondisi yang masih utuh 4 member mereka. Bigetron dan juga tim EVOS, keduanya masuk dalam zona. Bigetron bahkan sudah mulai menyebar bersama dengan tim EVOS mengambil bagian utara dan juga selatan dari zonanya. Tapi zona mental kali ini EVOS harus bergerak maju ke arah depan. Kendaraan tidak tampak di layar kita terlalu banyak yang tersisa. Kayaknya 2 kendaraan bagi tim EVOS. Wah, kalau misalnya kita lihat-lihat setup yang udah dimiliki oleh Bigetron Red Alien ini udah matang banget ya. Harusnya mereka bisa menunggu dan juga menanti para lawan-lawannya untuk bisa masuk sedikit demi sedikit ke dalam Blue Zone. Sebelum itu, kita tadi juga sudah melihat huru-hara yang terjadi antara Vampire dan juga FaZe Clan di mana Ravenclaw kali ini masih tertunduk lemas, tertunduk lesu dan ada satu orang yang melakukan jumping di sana atau satu tim yang melakukan jumping. Sementara itu kita akan fokus terlebih dahulu ke arah Vampire yang kali ini kehilangan 2 punggawa mereka dalam keadaan knockdown. Granatnya tadi hampir aja mengenai tubuh dari para player Vampire karena FaZe Clan kali ini benar-benar mengamuk granat selanjutnya. Langsung saja menumbangkan 2 player dari Vampire dan harus memulangkan 2 player tersebut. Betul, dari Schwab menjadi player terakhir yang bertahan juga kali ini dengan zona yang bergerak dia juga harus bergerak. Kayaknya dia bakal cuma numbangin tim FaZe Clan sih, mumpung ada yang knocked out. Sedangkan BTR yang ada dalam zona kali ini sedang melihat dan mencari informasi nih, siapa aja yang ada di sekitar kita. Dia tahu bahwa VP dan juga tim FaZe Clan pukul-pukulan, tapi tampaknya lagi jumping, di take down juga, membuat tim VPE terpaksa dipulangkan di posisi ke-8 kali ini. Jumping gaming ya kayaknya untuk game pertama kita kali ini. Sementara itu Vampire tereliminasi di posisi 9, EVOS posisinya lagi tidak baik-baik saja, kegencet banget karena Geek juga langsung dipulangkan di posisi ke-9. Sementara itu 8 maksudnya. Sementara itu dari Infinity, Logan lewat bos tapi nggak bisa untuk selamat karena ada pemburu yang memburu lawan-lawannya yang sudah terlihat. Betul, kita bakal lihat juga dari tim 4Rivals harus bergerak ke arah depan. Depan mereka masih ada tim BTR tapi ada space yang dapat digunakan juga dengan adanya broken wall, dengan ada gudang yang dapat diisi. Tapi dengan area yang kecil tentu resikonya adalah granat. Tapi sebelum kita bakal lihat pertempuran antara BTR, kita bakal lihat dari tim EVOS lompat tapi tampaknya damage yang terima ketika jatuh terlalu besar membuat seorang Red Face knocked out. 6 tim tersisa, 14 yang masih live. EVOS dengan 2 player mereka, BTR dengan 4 player mereka masih berjuang juga. Top 5 untuk tim-tim Indonesia kali ini masih bertahan juga 2 tim.
Yap, dua tim dari Indonesia. Di mana kali ini EVOS masih bertahan dengan KF dan juga Laser. Bigetron Red Alien masih dengan 4 punggawa mereka. Dan ini dia 4 tim terakhir, EVOS, FaZe Clan, 4 Rivals dan juga Bigetron Red Alien. Betul, tapi dari tim Indonesia yang bertahan, tentu EVOS harus lebih hati-hati karena tinggal misalkan 2 member mereka. Sedangkan BTR harus memaksimalkan game kali ini dengan 4 player yang masih bertahan hingga zona kita yang ke-7 kali ini. Wah, ini dia nih, kayaknya gue demen kalau misalnya ngelihat war antara 4 Rivals dan juga BTR. Karena mengingat kemarin-kemarin mereka tuh sempat beberapa kali bertemu dan juga pertemuan mereka itu sengit-sengit banget. Tapi kali ini pemburu sepertinya akan menjadi sneaky assassin menuju ke arah 2 player dari tim EVOS. Dia nampaknya udah tahu persis di mana keberadaan 2 player dari tim EVOS tersebut. Sementara itu, tim Bigetron Red Alien juga sudah mulai terpantau keberadaannya dari tim FaZe Clan. Mr. Five memberikan gempuran tadi ke arah 2 player dari tim Bigetron Red Alien yang kali ini posisinya lagi tidak sehat. Betul, dari 4 Rivals tampaknya belum terpantau juga oleh tim EVOS bisa menjadi backstep bagi mereka. Tapi dari FaZe masih coba untuk lock out tim BTR. Lihat dari Laser tampaknya main bergerak, apakah dia melihat ada pemburu di balik satu baginya, mulai kelihatan dia curiga tapi nincer A-pull dan membuat Laser knockout kali ini. KF, last player standing bagi tim EVOS, dapatkah dia bertahan kali ini karena Laser langsung dipulangkan ke arah lobby juga. KF bakal front shoot tapi pemburu langsung mengincar kepala dari seorang KF. Tapi pemburu juga harus hati-hati, hanya tertinggal setengah HP-nya saja untuk pemburu, tapi bakalan ada backup yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari 4 Rivals yang lainnya. Sementara itu Vintores akan terus-terusan memberikan gempuran ke arah 4 Rivals. Sementara itu Mr. Five juga langsung terknockdown dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Untuk tim FaZe Clan di posisi ketiga, Bigetron Red Alien akan menghadapi 4 Rivals di end game kita kali ini. Betul, dari 4 Rivals masih bertahan juga dengan mayoritas anggota mereka. Tapi dari BTR sudah berhasil nge-revive Liquid, sudah ada 3 member yang sudah up juga. Spray down dilakukan dan akhirnya menumbangkan seorang Yuhai yang membuatkan 4 Rivals pede maju ke arah depan. Rich mulai mengambil juga bangkai-bangkai pesawat untuk sebagai cover mereka dan juga sekaligus menaikkan posisi mereka di high ground advantage kali ini. Dari pemburu masih mengambil sisi jauh, memastikan tim BTR nggak nge-flank. Tapi dari kita lihat arah zonanya sendiri, 4 Rivals langsung mengambil mayoritas dari kontrol zonanya. Dan kali ini granat demi granat juga langsung aja dilemparkan ke arah tim Bigetron Red Alien. Hanya menyisakan Juksi seorang diri tetapi tidak berhasil untuk bertahan karena 4 Rivals yang memenangkan winner chicken dinner kita. Iya, dari 4 Rivals tadi sempat terjepit di ujung zona, sempat bertemu dengan tim Onyx tapi akhirnya mereka berhasil step by step tanpa kendaraan masuk ke arah zona-zona akhir dan mendapatkan total 11 eliminasi di game kita yang pertama, membuka hari dengan WWCD yang begitu nikmat tentunya bagi tim 4 Rivals. BTR nice try juga tentunya dengan finish di hashtag 2 dengan 3 eliminasi 15 poin diganti oleh BTR. Permainannya pasti konsisten dan akan membuat BTR naik dalam overall ranking kita. Betul.